Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bagian firman Tuhan yang telah kita baca, bagian firman Tuhan yang telah kita dengar, ini menceritakan bagaimana Rasul Paulus dalam pelayanannya, menceritakan bagaimana para rasul dalam pelayanannya, sekalipun mereka harus mengalami penahanan di penjara, sekalipun mereka ditantang, tetapi mereka terus mengajar, mereka terus menyebarkan Injil, mereka terus melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan penuh keberanian. Mereka menyembuhkan orang-orang yang sakit, mereka menyembuhkan orang-orang yang kerasukan roh jahat dalam kuasa Tuhan. Itulah yang membuat jumlah orang percaya semakin bertambah. Digambarkan dalam bagian firman Tuhan ini bahwa sekalipun para rasul diancam oleh orang-orang Yahudi, tetapi berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus tetap mereka sampaikan. Benar, mereka menghadapi tantangan yang berat, tetapi tidak membuat mereka untuk menyerah. Kisah ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan terus bekerja melalui para rasul lewat mujizat-mujizat penyembuhan. Digambarkan dalam bagian firman Tuhan ini banyak orang makin percaya, dan itulah yang membuat Injil terus tersebar. Dalam pelayanan ini para rasul dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kepada mereka keberanian, Roh Kudus yang memberikan kepada mereka kebijaksanaan, Roh Kudus yang memberikan kepada mereka kuasa untuk melakukan karya Tuhan bagi orang lain. Bahkan ketika ada manusia yang ingin mencoba menghalangi pekerjaan Tuhan itu, dikatakan bahwa Tuhan sendirilah yang mengatasi. Dan setelah para rasul dilepaskan dari penjara oleh malaikat Tuhan, lalu kemudian mereka diberikan kesempatan untuk mengajar di dalam bait Allah. Itu adalah gambaran bagian firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca di pagi ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dialami oleh para rasul mengindikasikan, mengartikan bahwa bagi setiap orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, pasti akan disertai dengan tanda dan mujizat. Orang yang hidup dengan Tuhan pasti akan terus dituntun oleh Tuhan. Orang yang terus melibatkan Tuhan dalam setiap perkara hidup, pasti Tuhan akan berpihak kepadanya. Orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, orang-orang yang terus mengimani Tuhan dalam seluruh problem kehidupan, ia tentu akan merasakan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan yang menuntunnya, kehadiran Tuhan yang memberi kepadanya jalan keluar untuk semua hal yang ia alami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap percaya, kita harus terus percaya bahwa mujizat Tuhan sampai saat ini masih ada. Mujizat Tuhan sampai hari ini dan untuk selamanya tetap ada. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Mujizat dan tanda-tanda ajaib adalah bagian dari paket keselamatan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan kita pernah ragu dengan kuasa Tuhan. Sebab yang Tuhan kerjakan bagi kita itu baik. Yang Tuhan kerjakan bagi kita tidak pernah salah. Jika Bapak Ibu yang ada dalam beban-beban persoalan hidup, katakanlah untuk Tuhan. Pasti Tuhan akan menyediakan jalan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya.
Jika Bapak Ibu Saudara yang ada dalam kesulitan ekonomi, katakan juga untuk Tuhan. Tuhan akan memberi kepada kita kemudahan dan juga berkat-berkat-Nya. Jika Bapak Ibu Saudara yang ada dalam beban-beban penderitaan sakit, katakan juga kepada Tuhan. Berkat mujizat dan penyembuhan dari Tuhan akan juga Tuhan nyatakan bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita percaya pada janji Tuhan. Kita percaya pada kuasa Tuhan. Mujizatnya nyata. Dalam perjalanan hidup, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita meletakkan harapan hidup ini kepada Tuhan, kita akan melihat tanda-tanda heran yang Tuhan sediakan bagi kita. Bukan saja untuk hari ini, tetapi juga untuk hari esok dan selama-lamanya. Amin.